Istri punya pacar, tampan dan kaya. Saya takut istri saya akan menceraikan saya. Jadi saya bekerja seperti orang gila di rumah. Dia pergi berkencan dengan saya untuk mengambil mobil. Jangan istirahat meski demam tinggi. Tapi baru-baru ini, pakarnya mengirimi saya foto-foto intim mereka. Biarkan saya menceraikan istri saya. Aku benar-benar panik saat itu. Istriku seksi, bagus sekali, dan sangat baik. Ini bagus untukku. Kami adalah teman sekelas kuliah. Menikah setelah lulus. Ia tidak membenciku karena miskin. Bersedia menderita bersamaku. Bulan lalu, saya mengirim ibu dan anak perempuan. Saya kembali ke kampung halaman mereka. Saya biasanya tinggal di kampung halaman saya selama beberapa hari. Tapi kali ini aku kembali lebih awal. Saya akan mengejutkan istri saya. Aku pakai toko emas untuk membeli gelang. Aku melihatnya di mall. Istri dan sedikit wajah putih. Beranjak bergandengan tangan. Dan saya patah hati, panik dan marah dan takut, dan kompleks inferioritas yang dalam. Karena pria itu tidak hanya tampan, Anda terlihat kaya. Mereka berdua membeli banyak barang, semua jenis barang mewah dalam tas besar dan kecil. Tanah ini membuatnya lebih buruk. Dan aku mengikuti mereka. Mengetahui bahwa pria itu juga mengendarai Cullinan. Aku bahkan tidak bisa memimpikan mobil ini. Saya ingin mengikuti mereka. Tapi tidak ada taksi di tempat parkir bawah tanah mall. Aku bahkan tidak bisa mengejar. Jadi hatiku bingung. Jadi saya tidak pulang. Jadi saya langsung kembali ke kampung halaman saya. Buku. Melihatku tersesat. Tanyakan padaku apa yang terjadi. Sungguh menyakitkan bagi saya untuk mengatakan bahwa istri saya meninggalkan saya. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya setelah ibu saya menekan saya. Ibuku memiliki ekspresi yang sama di wajahnya, bahwa langit runtuh. Perlakukan seolah-olah Anda tidak tahu. Jika tidak, Anda adalah seorang pria yang bercerai dan memiliki bayi. Sulit untuk menemukan pasangan. Siapa gadis baik yang rela menjadi ibu tiri? Selain itu, selingkuh sangat umum akhir-akhir ini. Asalkan dia mau pulang, suami dan istri harus saling memaklumi. Bisakah kamu bermain sekarang? Bisakah Anda bermain sampai Anda berusia 80 tahun? Aku merasa lega. Marah, sebenarnya saya juga berpikir begitu. Tapi sebagai seorang pria, sepertinya saya tidak memiliki tulang punggung untuk melakukan ini. Untungnya ibuku berkata begitu. Ini memperkuat tekadku. Jadi saya kembali pada waktu yang ditentukan. Memikirkan pakar istriku. Aku pasti memberikannya hadiah. Saya takut istri, saya akan berpikir. Saya menggigil ketika saya membelinya. Jadi saya tidak berani membelinya. Ketika kami kembali, rumahnya bersih. Istri saya juga membuat meja hidangan lezat menunggu kami. Dia masih mencintaiku. Orang-orang layar di luar kaya dan tampan. Dia masih akan mencuci tangan dan membuatkan sup untukku. Tiku hari-hari berikutnya. Saya dan ibu saya di depan istri saya. Jepit ekor miu dan jadilah manusia. Kami melaporkan semua pekerjaan di rumah. Sambut istriku. Istri sangat puas. Kami juga meminta putri kami Tian-Tian untuk dekat dengan istrinya. Aku dan ibuku punya rencana. Bahkan jika istriku membenciku. Tidak suka orang miskin di rumah. Tapi demi wajah manis, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Istri biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda selingkuh sama sekali. Dia pergi bekerja setiap hari, pergi lebih awal dan kembali terlambat. Kami akan bersama setelah akhir pekan. Kami masih bersama keluarga Hemei. Aku meragukan wanita yang kulihat hari itu. Itu adalah wanita yang sangat mirip dengan istriku. Saya sedikit bingung, jadi saya mengikuti istri saya. Pagi hari kerja, istri saya turun dan berjalan menuju kereta bawah tanah. Saat aku berpikir untuk keluar dari mobil dan mengikutiku ke kereta bawah tanah, saya menemukan bahwa istri saya mengulurkan tangan dan naik taksi. Dia tidak pergi bekerja. Sebaliknya, saya pergi ke area villa. Saya tidak bisa masuk atau mengikutinya. Saya melewati teman sekelas saya, memeriksa jaminan sosial istri saya. Saya baru tahu bahwa jaminan sosialnya telah lama ditangguhkan. Itu berarti dia tidak bekerja sama sekali. Langitku runtuh. Aku bahkan tak berani bertanya pada bekas perusahaan istriku. Saya takut istri. Saya akan tahu bahwa saya tahu tentang perselingkuhannya. Dia rela bersusah payah membohongiku. Hanya aku yang peduli padaku. Anda tidak dapat menyodok lapisan kertas jendela itu tanpa masuk akal. Sang istri pasti pergi menemani pacarnya di waktu-waktu biasa. Lalu beritahu saya untuk bekerja lembur dan bepergian. Pasti bermain-main dengan pria layar itu juga.
Hatiku sangat asam. Berpikir bahwa orang lain juga pernah melakukan tindakan intim dengan istri mereka. Saya ingin melompat dari gedung dan bunuh diri. Dengan cara ini, istri saya akan tahu betapa menyesalnya dia untuk saya. Tapi saya langsung menolak ide itu. Saya tidak ingin istri saya hidup dengan rasa bersalah selama sisa hidupnya. Dan ada tian-tian dan ibuku. Mereka adalah tanggung jawab saya. Asalkan istriku mau pulang, aku masih punya harapan. Di akhir pekan, sang istri menjawab telepon lagi dan mengatakan dia harus bekerja lembur. Di luar badai, aku khawatir kau akan tetapi keluar di tengah hujan yang begitu deras. Masalah pekerjaan. Gimana kamu pergi? Aku akan membawamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak percaya padamu sendirian. Kemudian telepon istri saya berdering lagi. Saya tidak tahu apa yang dikatakannya. Sang istri terlihat jelas sedikit cemas. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengambil kunci mobil dan pergi. Mobil itu masih mobil perusahaan. Saya menjemput bos tadi malam dan sudah terlambat. Bos meminta saya untuk mengemudikan mobil kembali pada hari Senin dan tinggal. Tidak pernah berpikir itu akan berguna sekarang. Sang istri mungkin sangat cemas. Ia ragu sejenak, lalu mengikutiku. Kita mengabaikan hujan di jalan. Saya harus membeli obat untuk pilek. Ku menghentikannya keluar dari mobil dan membelinya sendiri. Hujan tinggi menimpaku. Hatiku lebih dingin dari hujan. Saya tidak hanya bertanya-tanya apakah orang liar itu sakit. Biarkan istriku begitu cemas, sehingga dia tidak takut diperhatikan olehku. Selama 30 detik, aku turun dari mobil untuk membeli obat. Istri saya khawatir saya akan basah. Masih khawatir pria liar itu sakit dan sekarat. Aku memikirkannya berulang kali. Akhirnya terlihat kuat. Tertawa dengan berbagai macam obat flu. Berikan pada istriku. Saya khawatir obatnya tidak lengkap. Dia harus membelinya sendiri. Istri saya sendiri merasa kasihan pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin bersikap baik padanya. Dia sudah cukup. Cepat atau lambat Anda akan berubah pikiran. Istri saya meminta saya untuk berhenti di area villa. Dan dia menjelaskan sesuatu. Mengatakan manajernya sakit. Dia datang untuk melihat bahwa manajer perusahaannya sebelumnya adalah seorang wanita. Tanak sangat lega. Dia masih mau membohongi istriku, bukan untuk meninggalkanku. Ketika saya sampai di rumah, saya meminta ibu saya untuk meminjam puluhan ribu dolar. Saya meminjam puluhan ribu dari seorang teman. Kumpulkan sendiri. Okam membeli mobil. Tidak nyaman memiliki mobil. Tidak ada bus atau kereta bawah tanah di area villa sama sekali. Saya melihat pria liar itu. Saya sama sekali tidak merasa kasihan pada istri saya. Setiap kali istri pergi ke sana sendiri, dia juga tidak datang. Istri sangat cantik. Dalam kasus, bagaimana jika para pengemudi itu memiliki pikiran buruk? Masih kalimat yang sama. Istri saya sendiri merasa kasihan pada dirinya sendiri. Beli mobil dan ambil sendiri. Jangan khawatir, istri saya tidak pulang selama 2 hari 1 malam. Begitu dia sampai di rumah, dia bisa melihat bahwa dia cukup lelah. Lingkaran hitamnya keluar. Ini bukan air mata nafsu. Ini adalah air mata merawat passion. Saya berharap dalam hati saya bahwa orang liar itu akan mati karena sakit. Tapi aku takut istriku akan sedih. Saya pikir lebih baik bagi pria liar untuk segera sembuh. Sang istri telah kembali ke keluarga. Kami sangat dekat. Seluruh keluarga senang. Tapi baru-baru ini istri saya kadang-kadang terganggu. Pikirannya berkelana dan ia segera memaksakan senyum. Lalu aku ingin investasikan dalam hidup kita. Tapi aku tahu pikirannya telah mengembara. Dan dia tampak sedih. Kurasa dia sudah putus. Tidak jatuh cinta begitu saya membeli mobil saya. Saya langsung bertanya-tanya apakah mobil ini bisa dikembalikan. Karena sang istri juga mengatakan dengan sangat langsung bahwa dia mengundurkan diri. Istirahat sebentar di rumah. Tapi aku tetapi sangat senang pria liar di luar. Lagi pula, itu masih tidak sebaik pemerintah saya. Tapi tidak butuh waktu lama. Saya mendapat 1 set foto intim di ponsel saya. Itu milik istri dan pria liar. Istrimu tidak mencintaimu sama sekali. Kamu juga tidak pantas untuknya. Cepat ceraikan dia. Saya marah dan malu. Aku juga takut pria liar ini akan bertengkar denganku. Saya khawatir istri. Saya akan showdown dengan saya juga. Jadi saya tidak peduli seberapa keras pria liar itu berteriak. Sekilas, saya tidak percaya diri. Ulang tahun saya hari ini. Kami memasak banyak makanan lezat.
Saya memasak dengan ibu saya. Istri bermain dengan manis. Piring sudah siap. Istri membantu menyajikan hidangan. Saya mengeluarkan kue. Ponsel istri ada di atas meja. Aku melirik ponselnya. Ada pesan teks dari nomor asing dan Anda tidak datang lagi. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini istri keluar. Apa yang kamu lihat, suami? Ku tak melihat apapun. Kemudian ayah mengangkat telepon dan melihatnya. Wajahnya berubah dalam sekejap. Aku punya sesuatu untuk keluar. Saya mengirim Anda dan dia memberi saya pandangan. Pada saat itu, saya melihat rasa sakit di matanya. Selama aku bertindak lebih bijaksana daripada orang liar, istri saya pasti akan merasa kasihan pada saya. Jadi sang istri mengganggu. Aku membawanya ke area villa lagi. Dia bilang dia dan manajernya menjadi teman baik. Pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi saya menelepon ibu saya. Biarkan dia dan Tian-Tian makan dulu. Saya tinggal di luar area villa dan menunggunya. Tapi aku menunggu dari fajar sampai gelap. Dari gelap sampai fajar. Istri tidak keluar. Aku menyeka air mataku dan pulang. Karena saya harus terus bekerja. Istri akan berlari lebih cepat jika dia tidak pergi bekerja. Beginilah cara saya menghabiskan ulang tahun saya yang ke-26. Sang istri berbaikan dengan pria liar itu lagi. Karena dia telah berbicara banyak tentang pergi keluar untuk mencari pekerjaan baru-baru ini. Wawancara atau semacamnya. Terkadang saya tidak pulang pada malam hari. Dia bilang dia akan tinggal bersama saudara perempuannya yang baik. Kakak-kakaknya yang baik sering pergi ke momen di tengah malam. Kirim foto bersama mereka berdua. Buktikan bahwa mereka memang bersama. Istri saya masih berusaha keras untuk berbohong kepada saya. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Selama periode ini, pria liar itu terus mengirimiku pesan. Atau panggil aku pengecat. Anda tidak bisa memberi istri Anda kehidupan yang baik. Atau foto mesra mereka berdua bersama. Tapi istri saya selalu. Mereka berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Dan istri saya memperlakukan saya lebih baik. Ingin keluarga kita hidup lebih baik. Dan dia memberitahu kami bahwa dia telah memenangkan lotre. Membeli rumah. Dan saya memindahkan keluarga saya dari rumah sewa. Pindah ke rumah baru. Di rumah baru, Tian-Tian memiliki kamar terpisah sendiri. Dia sangat senang. Tapi pria liar itu mengirimiku pesan. Itu adalah hadiah yang dia berikan kepada istrinya. Dia mengatakan bahwa jika saya seorang pria, saya akan pergi sendiri. Aku tidak akan pergi. Karena saya pikir, istri adalah untuk membuat keluarga kita menjalani kehidupan yang baik. Hanya dengan pria liar. Istri saya berkorban terlalu banyak untuk kita. Jika itu masalahnya, jika saya masih membuat masalah dengan istri saya, lalu aku benar-benar bukan manusia. Jadi saya masih tidak menjawab. Perusahaan memiliki wakil. Saya ingin berjuang untuk itu. Dengan cara ini, gaji bulanan bisa 2 kali lipat. Jadi saya bekerja keras. Sering lembur sampai tengah malam. Untungnya, di rumah, putri saya memiliki ibu saya untuk membantu merawatnya. Saya tidak perlu khawatir tentang istri saya. Saya juga memiliki pria liar untuk menemani saya. Aku tidak perlu khawatir dia kesepian. Ketika saya mencoba yang terbaik selama sebulan, performa saya adalah yang terbaik. Akulah yang paling pantas disebut. Tapi nilai negatif ini, atau ke kakak ipar ke kasih bos, dan aku keluar dari situ. Saya jatuh sakit dengan demam tinggi tiba-tiba. Saya minum antipiretik dan tidak berhasil. Jadi saya pergi ke rumah sakit untuk infus. Untungnya istri saya bersama saya. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa mendapatkan promosi kali ini. Jadi lain kali. Kami tidak terburu-buru. Istriku bersandar di bahuku dan berkata dengan lembut, "Aku akan selalu bersamamu." Itu istriku. Setelah tinggal bersamaku begitu lama. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Saya tidak akan pernah menemukan istri yang begitu cantik lagi. Aku mencintai wanitaku lagi. Jadi tidak peduli apa yang dia lakukan. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Aku bilang pulang juga. Istri menerima pesan lain. Kulitnya berubah. Kami mengabaikan. Setelah beberapa saat, pihak lain menelepon. Sang istri menjawab telepon di balkon. Akhirnya, dia memberitahu saya bahwa sahabatnya sedang mencarinya. Aku tahu itu pasti pria liar lagi. Aku dengan anggun berkata biarkan dia pergi. Lalu aku memakai mantelku untuk mengirimnya. Dia membiarkan saya beristirahat. Saya bersikeras mengirim. Ini area villa lagi. Begitu mobil saya berhenti, pintu dibuka. Pria liar itu benar-benar muncul. Dia membuka pintu mobil di sisi istrinya. Dan sebelum kita bisa bereaksi, mencium pipi istriku.
Kemudian dia berpura-pura tidak bersalah dan bertanya pada bayi, "Siapa yang mengirimmu ke sini?"